Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rizky dari Prodi Hukum Pidana Islam 3A dengan mata kuliah Hukum Adat dan Budaya Jambi. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen Bapak Muhammad Aiman SH MH. Langsung saja sedikit penjelasan dari saya. Hukum adat perorangan. Pengertian hukum adat perorangan adalah ilmu yang sangat menarik, namun pada pelaksanaannya pasti banyak yang ada sering dijumpai kejanggalan dan perbedaan dalam penafsiran. Di Indonesia begitu banyak peraturan atau undang-undang yang diciptakan. Hukum nasional sebagai pengembangan hukum adat, di mana hukum adat tidak pernah mundur atau tergeser dari peraturan politik dalam membangun hukum nasional, adalah untuk mewujudkan hukum nasional dengan mengangkat hukum rakyat, yaitu hukum adat menjadi hukum nasional. Terlihat pada naskah Sumpah Pemuda pada tahun 1928 bahwa hukum adat layak dianggap menjadi hukum nasional yang modern. Hukum perorangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kedudukan manusia sebagai subjek hukum dan wewenang untuk memperoleh, memiliki, dan mempergunakan hak dan kewajiban ke dalam lalu lintas hukum serta kesempatan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak. Haknya juga hal yang mempengaruhi kedudukan subjek hukum. Dalam artian sempit, hukum perorangan dapat diartikan sebagai hukum yang hanya ketentuan orang sebagai subjek hukum, dan dalam artian yang luas, hukum tidak hanya ketentuan orang sebagai subjek hukum, tetapi juga termasuk hukum keluarga. Menurut teori hukum, apa badan hukum dapat dijawab bahwa hukum adalah subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang berlandaskan tuntutan kebutuhan masyarakat. Oleh itu, hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam dunia hukum, subjek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia, dan badan hukum. Badan hukum adalah kumpulan suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status person oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia. Ali Ridho mengemukakan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan hukum, yakni ada harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan tersendiri, dan adanya organisasi yang teratur. Badan hukum privat merupakan badan hukum yang dibuat menurut dasar hukum perdata atau hukum sipil, atau sekumpulan orang yang membuat kerjasama atau membentuk badan usaha, dan adalah salah satu kesatuan yang memenuhi syarat yang ditentukan hukum. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum